Yuk mulai. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadhin Putra Fadli dan bersama kelompok saya, kelompok 87 Praktikum Multimedia, akan memberikan presentasi tugas modul 5, yaitu Unity 2 dimensi. Jadi tugasnya itu membuat game bertema hewan sederhana 2 dimensi. Jadi ini game yang kami akan presentasikan. Ini namanya Frogger. Jadi karakternya ini sebuah katak yang ingin nyebrang jalan dan ke tanah selanjutnya atau level selanjutnya. Mungkin demo singkat. Jadi Froggernya ini bisa jalan ya seperti biasa kanan kiri atas bawah, dan pemain harus menghindari halangan-halangan seperti truk dan mobil. Kemudian melanjutkan perjalanannya menggunakan tataan daun dan juga kayu-kayu seperti ini untuk melewati. Tada, main menang, dapat skor, dan lanjut ke level selanjutnya. Jadi ada beberapa level. Jadi ini level 2. Kurang lebih asetnya sama per level, backgroundnya sprite-nya sama, cuma berbeda dalam kecepatan. Ya, kalau misalkan tenggelam, pemain masih ada 3 nyawa atau 2 nyawa, tergantung. Jadi misalkan gagal, tidak langsung game over, bisa lanjut lagi. Oh, 2 kali mati, dan pemain akan kalah. Dengan total skor 400 ini saya dapatnya. Sebenarnya gamenya sederhana, dan untuk aset-asetnya juga kurang lebih sederhana. Mungkin bisa bantu jelaskan untuk teman saya, Mulyadi. Oke. Perkenalkan, nama saya Mulyadi Saprianto. Di sini saya akan menjelaskan tentang aset-aset yang kita gunakan. Jadi pertama tuh ada sprite-nya. Sprite-nya itu terdapat background yang satu ini untuk level satunya, dan background yang kedua itu untuk ya yang ini itu untuk yang level 2-nya, dan yang ketiganya ini untuk level 3-nya. Selanjutnya ini adalah untuk border pada gamenya, dapat dilihat di kanan kiri itu terdapat yang hitam tuh. Itu tuh untuk batasnya. Jadi ketika dia sampai sana tuh eee, akan kembali ke titik tengah atau nanti mati. Oke, selanjutnya. Nah ini untuk player atau untuk kodoknya, bisa dilihat di sini kita bikin per sisinya, sisi depan, belakang, kanan, dan kirinya. Oke, next. Ini untuk lock-nya yang mana tadi akan menjadi pijakan pada airnya, sama seperti lock, yang kanannya juga menjadi pijakan, yaitu teratai. Selanjutnya ada 2 ini adalah halangan kita, yaitu race car dan juga truk. Oke, dan ini untuk Yulus-nya, yang artinya pas kita gagal atau game over, maka akan menampilkan ini. Oke, selanjutnya, dan ini adalah you win-nya, ketika kamu selesai menamatkan game ini. Oke, kita pindah ke prefabs. Di sini bisa kita mulai dari platform. Kalau di antara yang lain ini tidak jauh beda antara platform dengan teratai atau lock dengan teratai, ini sama. Di antara eee, atas lagi Put, tolong. Box collider-nya ini, dua-duanya diaktifkan is trigger, sehingga keduanya dapat dipijak oleh player atau tidak menghentikan pergerakan player. Selanjutnya. Nah ini bisa dilihat juga, box collider-nya juga mempunyai is trigger ya, atau is trigger-nya dinyalakan, sehingga ketika player bergerak ke sana, maka player tidak terhenti atau bisa dipijak. Oke, lanjut. Ini adalah rintangan-rintangannya. Pertama ada race car dan juga truk, itu box collider sama rigid body atau yang lainnya itu sama, dan is trigger-nya dimatikan. Kenapa? Karena ketika player atau kodok ini menabrak, dia akan terhenti dan mengurangi nyawanya.
Nah, bisa dilihat juga sama isinya, ini hanya beda bentuknya saja untuk menambah variasi gamenya. Oke, lanjut. Eh, ini adalah untuk animasi-animasinya seperti animasi geraknya. Bisa dilihat ini untuk animasi kodoknya, ketika kodoknya ke belakang, ini ke kiri, ini ke kanan, dan ini ke depan. Baik, terima kasih eh, Mas Mulyadi penjelasan dari aset-asetnya. Mungkin untuk scriptingnya ini bisa bantu jelaskan untuk Mas William. Monggo, Mas William. Oke, terima kasih Putra atas kesempatannya. Jadi perkenalkan, nama saya William Sanjaya. Di sini saya akan menjelaskan bagian script. Jadi bagian script yang pertama ini ada border, di mana border ini itu buat nampilin bordernya ini di samping. Jadi sesuai yang dikasih tahu tadi, sesuai penjelasan di awal, kalau frognya ini dia keluar border, dia itu ntar bisa balik lagi atau ntar dia bisa langsung game over gitu. Terus ke drown, jadi drown ini script buat dia itu nanti frognya tuh ketika ngelewatin sungai ataupun apa, ntar dia bisa tenggelam tuh. Terus ke frog, nah frognya ini buat nampilin frognya sendiri serta buat ngasih lihat, bukan ngasih lihat, ngasih pergerakan gitu loh. Jadi ketika kodoknya itu hidup, dia tuh bakal ngambil yang if is alive sama dengan 2 kali true, dia bakal bisa gerak gitu. Lanjut buat ke game over, jadi ini buat ngasih lihat kalau kita itu nyawa kita udah habis gitu. Jadi kalau nyawa kita udah habis, ntar dia bakal langsung masuk ke game over ini. Lanjut ke platform. Nah, di platform ini jadi buat nge-trigger kayak misal dia ntar kodoknya ini bisa tenggelam, terus bisa ketabrak, dan lain-lain. Platform itu gunanya itu. Kemudian untuk respawn ini itu gunanya buat, jadi ntar kalau kita ketabrak, itu kita bisa respawn kodoknya. Jadi balik lagi ke titik awal mula start kodoknya itu. Terus ke score. Nah, score ini buat nambahin jumlah skor kita yang mana nanti bakal ditampilkan di akhir. Terus ke spawn. Nah, jadi spawn ini juga buat munculin kodoknya yang ada di tengah-tengah itu. Gunanya itu. Terus timing ini buat ngitung lama kita mainnya. Habis itu ke variabel. Variabel ini cuma buat menginisialisasi aja, kayak variabel apa aja yang kita pakai. Habis itu water. Nah, water ini buat nge-trigger di mana kalau misal kodoknya tenggelam. Tuh. Ini sekian itu aja buat penjelasan dari skrip. Saya kembalikan lagi ke Mas Putra. Eh, baik, terima kasih Mas William penjelasan scriptingnya. Mungkin mungkin bisa di demo sekali lagi karena ada beberapa fitur yang mungkin kelewatan. Eh, Oke, balik lagi ke level 1. Tadi ada scripting border. Jadi perhatikan ke bawah. Jika kodok melewati border sampai waktu tertentu, dia akan kembali ke tengah lagi. Dan kadang, misalkan kita melewati border berkali-kali, misalkan 3 atau 4 kali, dia akan otomatis kalah karena menganggap pemainnya ini tidak main dengan serius gitu. Dan ini juga ada scoring-scoringnya juga, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Mungkin semua fitur sudah tercakupi dan sudah dijelaskan. Mohon maaf jika ada yang kami penjelasannya kurang memuaskan untuk para asprak. Sekali lagi terima kasih. Kami kelompok 87 Praktikum Multimedia menutup presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Anjay.